Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya tidak hanya Fahri Hamzah yang panik, Grace Natali PSI juga mengalami kepanikan luar biasa. Ini Prabowo Gibran saat partai lawan ya mulai ketuk pintu masuk koalisi. Yusril, lihat terus kemudian PSI, Grace Natali, terus kemudian Fahri Hamzah juga mengalami kepanikan. Kenapa? Ya, karena nampaknya Partai Nasdem dan Partai PKB mulai bermain di situ begitu kan ya. Mulai berkedip mata dengan seorang Prabowo. Artinya apa? Artinya nampaknya partai-partai kecil itu begitu kan bisa saja ini dihiraukan begitu kan ya. Walaupun ada keringat untuk memenangkan Prabowo kan partai bocil begitu kan ya. Partai non parlemen ya. Seperti apa yang disampaikan oleh PKS ya. Ali Sera di situ begitu mengatakan ya partai 0, begitu kan. Kalau partai 0, ya bagaimana untuk menjadi citra yang baik di koalisi Prabowo Gibran? Tapi nampaknya Prabowo butuh kekuatan di situ begitu. Saya yakin paling mentok adalah ya wakil menteri dan sebagainya begitu kan. Maka dengan adanya spekulasi ya sekarang ini menolak keras PKS itu untuk bergabung di situ. Dan tidak hanya PKS ya dengan yang lain begitu kan pasti ditolak. Maka biarin aja mereka, biar ribut sekalian katanya ya. Ada yang mengatakan omong kosong politisasi ya. Pasca putusan MK mereka berkata saatnya rekonsiliasi, saatnya membangun bangsa bersama. Pasca Pak Prabowo mengajak partai non pendukung untuk berkoalisi ya, rekonsiliasi mereka berkata menolak karena saat Pilpres berbeda. Kami ya yang berjuang bukan mereka. Benar juga ternyata begitu kan ya. Dengan ucapan-ucapan dari komentar-komentar netizen ini menunjukkan bahwa ya mereka waktu di MK rekonsilidasi dan sebagainya ya kita harus punya kekuatan mentalitas ya berdiri di atas kaki sendiri, tapi pada ujung-ujungnya ketika ada partai yang kemudian ingin gabung ke Prabowo Gibran malah dianggap sebagai ya kepanikan untuk mereka begitu kan. Padahal ya ngapain kita harus panik kan begitu logikanya. Jadi artinya apa? Artinya dengan masuknya seperti ini ya seperti PKS, Nasdem dan PKB justru mereka mengalami kepanikan sangat luar biasa. Jangan main-main lah kira-kira seperti itu. Ada keringat ya untuk memenangkan Prabowo pada waktu itu. Kok tiba-tibanya ya kok enaknya ya tinggal ketuk pintu di situ mau masuk lalu kemudian dapat jabatan. Pasti mereka berpikir seperti itu begitu kan. Ya, kalau mereka dapat jabatan karena mereka punya kekuatan di parlemen begitu kan. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang berkedip mata dengan seorang Prabowo karena partai-partai non parlemen ini saya kira ya walaupun ya sepinter apapun mereka, secerdas apapun mereka, paling toh pada akhirnya mentoknya adalah wakil menteri di situ begitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak punya dampak ya pengaruh di kekuatan di parlemen, sedangkan di parlemen itu punya kekuatan ya yang ingin kuat di situ begitu kan. Maka banyak sekali komentar netizen. Wah, ke depan mungkin tak nyaman dengan anak OCS karena tak ingin diatur bapaknya. Kok Fahri Hamzah sekarang ya jadi ini gitu. Jadi tukang apa ini katanya begitu kan. Ya, kok mereka kritik terus di situ. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, posisinya jadi Fahri Hamzah, ya silakan mau gabung begitu kan. Silakan mau gabung. Ya justru dengan adanya lapang dada seperti itu menunjukkan jati diri sebagai seorang partai. Nah, nampaknya karena masih kabinet dari seorang Prabowo ini masih belum dibicarakan sebenarnya, tapi sebenarnya sudah ada di kantong seorang Prabowo. Ya, saya yakin dan seyakin-yakinnya Prabowo Gibran yang tahu di situ begitu kan. Karena tidak mungkin bocor ke yang lain. Pasti disimpan rapat-rapat. Saya tahu politik dari seorang Prabowo. Karena 2014-2019 itu saya melihat Prabowo itu yang kemudian kalau bisa melihat nuansa-nuansa politiknya tidak gampang gerasa-gerusu sana sini begitu. Mari kita baca ini. Respon tak nyaman partai pendukung Prabowo Gibran saat partai lawan mulai ketuk pintu masuk koalisi. Sejumlah partai pendukung Prabowo Gibran Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka memberikan respon kurang nyaman terkait mulai merapatnya partai lawan untuk menjadi bagian dari koalisi.
Diketahui partai pengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mulai mendekat ya kepada Prabowo Gibran. Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Nasdem sudah terang-terangan bakal mendukung pemerintah Prabowo Gibran. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah bertemu dengan menyatakan dukungan kepada Presiden terpilih Prabowo. Mengapa Prabowo itu ya pertama kali pasca putusan Mahkamah Konstitusi mereka ya bertemu dengan PKB. Karena nampaknya PKB itu mau ya setidaknya mereka dapat 2 menteri atau 1 menteri begitu kan ya. Dan saya yakin dan saya yakin-yakinnya Partai Nasdem ya kita lihat saja realitasnya. Partai Nasdem sudah menyatakan dan mendeklarasikan gabung kepada koalisi Prabowo. Tinggal PKS dengan PDIP. P3 nampaknya sudah dirayu untuk masuk dan menyatakan ya bukan tidak mungkin akan masuk kembali ya bersama dengan koalisi Prabowo di situ begitu. Bahkan ya hal senada juga disampaikan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Nasdem hari ini menyatakan berkali-kali ya menegaskan mendukung pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. PKS diketahui sempat memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran pada Pilpres 2014-2019. Begini kita dengan Prabowo sampai Prabowo punya ungkapan teman sekutu tapi bukan sekutu. Ini lihat saja begitu kan. Artinya apakah Gelora masih tetap eksis akan menolak begitu kan ya. Partai Gelora secara terang-terangan menolak sinyal PKS gabung ke pemerintahan terpilih. Wakil Ketua Umum DPP DPN ya Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menilai aneh jika PKS akhirnya bergabung dengan Prabowo Gibran. Pasalnya PKS dikenal gencar memperjuangkan gagasan perubahan dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar selama Pilpres 2024. Bahkan ya Furqan menilai pemerintah Prabowo Gibran mendatang butuh pemerintah partai yang seimbang di luar pemerintah. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat dengan hal seperti ini bukan tidak mungkin begitu kan. Ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka ketar-ketir begitu. Kalau PKS masuk ya bukan tidak mungkin. Ini akan menjadi ruang bagi PKS untuk tetap eksis di pemerintahan. Nah nampaknya mulai dari Partai PAN, Partai Golkar, terus kemudian partai-partai yang lain ya ingin bersuara ya bersuara lantang. Ya ini kan saya yang memenangkan Prabowo, yang satunya ini ada keringat saya di situ begitu kan. Dan pada akhirnya tidak lepas dari kue-kue jabatan, rebutan terus. Bahkan ini wacana bergabungnya PKS sangat sensitif. Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono mengatakan para ketua umum partai politik mendukung Prabowo Gibran harus mendalami peluang bergabungnya PKS ke pemerintahan. Dijelaskannya, kemungkinan PKS gabung pemerintahan Prabowo Gibran sangatlah sensitif. Sementara itu, ya Ketua DPP Partai Golkar Bobi Adityo Rizaldi mengatakan pihaknya mendukung apapun keputusan dari seorang Prabowo. Nampaknya Fahri Hamzah ini mau ngatur Prabowo begitu kan? Kenapa? Karena keputusan ini kan tergantung dari seorang Prabowo, ya. Prabowo mau eksis apapun, ya, mau memberikan kebijakan apapun kan tergantung Prabowo dan Gibran di situ. Lah lantas apakah Partai Gelora akan membisiki seorang Prabowo begitu untuk tidak menerima koalisi dari Partai PKS? Saya kira tidak mungkin lah begitu kan ya. Seorang Prabowo itu seorang patriot, mereka akan menerima dan justru itu punya keuntungan luar biasa dan punya kekuatan di parlemen. Ya kalau non parlemen kan bagaimana di situ begitu kan? Karena mereka hanya dikuat media sosial saja. Ya nampaknya sekarang sudah kelihatan ya sebenarnya mana yang kemudian mereka benar-benar murni untuk mendukung dan mana yang tidak. Nampaknya ya bagi-bagi kue jabatan itu sudah semakin semakin relatif besar di bangsa kita begitu. Ada timbal balik ya. Bukan mendukung terkait kemajuan bangsa dan negara. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.